Di sini bisa menghemat listrik ya gara-gara ini dia nggak nyentek gitu loh. Jadi mulai pertama langsung hentak langsung tinggi. Hanya 1 detik udah beban maksimal, makanya listriknya besar. Butuh panel boxnya, butuh RPM-nya berapa, nanti bisa komunikasi. Sifatnya saya membantu. Halo, kembali dengan saya Yusron dari Yusima Teknik di Pasuruan. Pada video ini ya kita akan membahas mengenai mesin spinner atau bulldozer karpet dari Yusima yang paling ditunggu-tunggu bagian part 3. Ya, bagian part 3 ini sangat ditunggu karena memang kritikal, memang sangat penting. Banyak yang japri, banyak yang apa ke saya, akan saya bahas di part 3. Ini yang paling penting di bagian elektrik itu adalah piranti yang namanya inverter. Ya, ada piranti yang namanya kelistrikan yang harganya mahal, yaitu inverternya itu lumayan mahal dan lumayan kritikal pada mesin. Percuma materialnya tebel-tebel, dia senter apapun bagus secara mekanikal, tapi secara elektriknya dia tidak mumpuni. Ya, saya beberapa kali, puluhan kali itu trial error mengenai merek inverter, percobaan training merek-merek inverter dari beberapa supplier masalah inverter ini. Dan yang saya pakai saat ini itu merek. Ya, kalau mau lihat bisa japri saya kalau pengen tahu merek yang saya pakai, karena saya nggak enak menyebutkan merek di sini. Nanti akan saya ulas saja, istilahnya gambarannya seperti apa untuk bagian inverter ini agar mesinnya mumpuni. Selama ini permasalahan saya itu, atau yang sering masalah itu di mesin bulldozer masjid. Bulldozer masjid itu mempunyai tenaga yang harus benar-benar kuat untuk memutar karpet yang sebesar ini. Ya, kalau spinner yang kecil memanjang rumah tangga, selama ini saya nggak pernah ada komplain ataupun ada problem di tempat kita. Kita trial error pun di tempat saya seperti ini dengan karpet-karpet ekstra, karpet-karpet jumbo untuk memastikan kinerja dari kelistrikan ini. Kinerja dari inverternya ini kuat atau enggak. Karena kalau kita nggak tes dengan beban langsung, itu walaupun mereknya bagus itu belum tentu. Parameter-parameternya itu banyak sekali perubahan. Kalau kita nggak tes itu pasti akan ada perbedaan. Ya, makanya pada inverter ini benar-benar kritikal juga. Ya, di sini ada, saya pernah itu sudah ada 6 percobaan merek inverter yang berbeda dengan tipe-tipe juga yang berbeda, dan didampingi oleh teknisi inverter untuk nyoba juga. Ya, jadi kalau mesin bulldozer ini butuh tenaga yang jumbo, makanya pilih inverter harus benar. Jangan sampai salah ya. Ingat, jangan sampai salah. Saya tidak menjelekkan atau meng-up suatu merek. Saya juga tidak menyebutkan merek di sini. Kalau pengen lebih detail bisa japri saya. Silakan japri, nanti saya kasih tahu dari segi merek yang saya pakai. Ya, ini karena gini loh, inverter itu setiap merek mempunyai karakter masing-masing atau mempunyai parameter masing-masing untuk penyetelannya. Dari pengalaman saya pertama mulai bulldozer masjid yang ini, ya, yang lompat-lompat pertama kali itu juga sama. Saya bisa belajar banyak dari situ ya, dari inverter yang saya coba. Seringkali kita undang, ada banyak inverter juga. Kalau untuk karpet ini itu belum tentu mampu. Ya, yang perlu digarisbawahi dari inverter yang pertama yaitu cari inverter yang ampernya tinggi. Yang ampernya tinggi karena untuk memutar itu masjid ya, terutama masjid. Kita bahas masjid karena kalau yang spinner memanjang, ya spinner memanjang itu saya nggak pernah ada problem. Ya, selama ini saya nggak pernah ada problem dengan satu merek inverter. Tapi kalau yang masjid itu ketika dengan merek itu pun penyetelannya juga bervarian. Jadi kalau beli setidaknya jangan yang murahan, beli inverter. Terus kapasitas motor dan kapasitas dari inverter itu minimal sama. Minimal, itu minimal. Kalau ingin lebih bagus setidaknya dinaikkan 1 tingkat. Misalkan dinamonya itu 4 kW. Minimal ya 4 kW untuk inverternya, jangan sampai di bawahnya itu tenaganya kurang, nggak kuat. Ya, itu minimal. Kalau mau yang 5,5 kW ya bisa lebih bagus, lebih torsinya lebih mumpuni. Itu yang pertama ya, dari segi kapasitas inverter. Minimal dia sama dengan dinamo. Misalkan dinamonya 4 kW, ya inverternya 4 kW, itu minimal. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Terus yang digarisbawahi lagi, inverter ini juga rawan terhadap fluktuatif tegangan. Kalau tegangannya drop, rata-rata inverter yang di sini ya, dropnya itu di bawah 180 itu pasti error. Rata-rata.
Ketika 180 ke bawah itu langsung error, low voltage atau dia nggak mampu, LOT atau dan yang lain. Kodenya masing-masing setiap inverter itu parameternya sendiri-sendiri, kode errornya juga sendiri-sendiri. Jadi saya sarankan ada pendampingan dari segi trial error untuk mesin spinner, yaitu. Jadi jangan sampai beli putus, sudah dibeli, suruh nyeting sendiri, pasti nanti tak jamin gagal. Kalau seperti itu, karena parameternya itu banyak dan macam-macam. Ingat ya, parameternya itu banyak dan macam-macam. Itu yang perlu digarisbawahi. Setelah itu, ya, inverter ini tadi tegangannya harus benar-benar bagus. Tegangannya dia harus konstan, minimal 200 volt ya. Jangan sampai di bawahnya. Kalau di bawahnya 180 pasti error. Dari beberapa merek itu rata-rata di bawah 180 itu error. Ada kode errornya, dia nggak berputar. Ya, itu masalah kelistrikan ini. Dan rata-rata kelistrikan ini dari inverter ini, entah itu dibikin settingan 5 menit mati, itu dari pengaturan dari timernya. Itu gampang, lebih mudah. Di sini ada timer, ada relay, ada MCB, ya kayak gitu aja. Dia normal. Mau dibikin simple ya cukup inverter sama switch gitu aja juga cukup. On off kalau mau matikan ya tinggal dimatikan gitu juga bisa mudah. Berikut ini berbagai macam untuk merek inverter yang pernah kita coba, kita trial, kita tes di mesin bulldozer dari Yushima. Dari mulai awal riset sampai terakhir ini kita hanya pakai satu merek aja yang kita jual, karena saya sudah yakin dengan merek itu karena sudah melewati uji coba kita, kualitasnya, ketahanannya, kekuatannya itu sudah teruji di situ. Ini ada 3 merek ya. Saya bilang itu tiap-tiap merek mempunyai keunggulan masing-masing ya. Saya tidak mau menyebutkan merek. Kalau ingin tahu mereknya bisa japri ke saya. Ini saya tunjukkan. Saya tidak mau menjelekkan atau mengunggulkan sesuatu. Ini yang saya coba, yang menurut saya yakin. Carilah penjual inverter yang ada support untuk trialnya, support untuk mengetes mesin. Karena apalagi kalau spinnernya masjid itu beda karakter dengan spinner yang kecil memanjang, itu akan beda sekali ya. Jadi yang di sini kalau spinnernya kecil memanjang itu nggak masalah, tapi kalau masjid itu sangat sangat butuh kekuatan, butuh torsi yang lebih, butuh yang kuat. Jadi masjid yang benar-benar perlu diperhatikan. Kalau yang memanjang itu sedikit aman dia. Selama ini saya nggak pernah ada kendala kalau kecil memanjang. Kalau masjid, selama ini saya riset perlu ada merek yang khusus atau yang kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus biasanya pasti disertai dengan harganya yang mahal ya. Biasanya seperti itu ya. Di sini saya pakai, kalau Yushima tidak memakai istilahnya memakai produk yang saya sudah yakin dengan kualitasnya, dengan ketahanannya ya. Ini kita menuju ke perangkat yang paling inti. Di dalamnya ini adalah inverter ya. Kalau box panel listriknya seperti ini. Di sini ada sensor pintu. Ada sensor pintu ini ketika pintunya dibuka itu mesinnya nggak mau dinyalakan. Ini untuk pengaman. Ya, di sini ada soket untuk soket 3 pasnya. Di sini kalau beli mendingan yang bagus sekalian ya. Ingat ya, saya sarankan mendingan yang bagus sekalian, jangan yang biasa-biasa yang harga di bawah 100.000. Ada yang harga 100.000 itu satu set ini. Nggak sampai 100.000, 80.000 itu sudah satu set. Itu pengalaman saya mudah ngefong. Lah, kalau yang bagus ini saya pakai Legrand yang 3 pas. Di sini ada 4 pin ya, 4 kabel. 3 pasnya RST-nya, satunya RST, satunya netral dan grounding, ada 5. Jadi yang bagus di sini model seperti ini. Saya sarankan pakai yang bagus saja. Saya pakai Legrand ini ya. Jadi enak, nancapkannya itu, nancap dan lepasnya itu gampang. Nah, ini gampang banget. Beda dengan yang murahan ya, beda sangat dengan yang murahan. Saya sarankan beli yang bagus saja. Terus di dalamnya sini ya seperti panel-panel pada umumnya, kalau di dalamnya sini ada MCB untuk membatasi ampere yang masuk, untuk memastikan ya. Di situ ada relay, ada timer, ada switch ya, seperti ini aja. Di sini inilah untuk inverternya adalah box inverter atau ini piranti inverternya. Di sini ada tombol-tombol macam-macam, tombol start, tombol stop, tombol reverse untuk memutar balik, ada buzzer atau alarm, ada lampu, ada indikator tegangan untuk memastikan tegangannya itu stabil, aman di atas 220 volt ketika berjalan. Di sini ada switch untuk main power, ada switch emergency ya. Kita masuk ke dalam.
Di sini kalau timernya kita pakai timer Omron H3CR ya, seperti ini. Di sini ada relay, ada timer kecil untuk membatasi alarm, ada relay kecil, ya ada MCB ya. Hanya panel seperti ini. Pirantinya di sini. Ini loh yang dinamakan inverter yang mahal itu ini. Ya, di sini kalau biasanya muncul itu, ini adalah hertz atau frekuensi. Ini 70 hertz, artinya 70 hertz untuk frekuensinya. Kecepatannya dapat diatur dari sini. Kecepatan lambat atau tinggi itu dapat diatur di sini, mau tinggi atau rendah, putarannya dari sini. Ini maksimalnya dibikin 70 hertz. Nah, inilah yang dinamakan ya, penyetelannya. Di inverter itu yang perlu disetel dari segi frekuensi. Mau berapa RPM yang dibutuhkan dinamo atau tabung, itu ya dari sini kita bisa kalkulasi, kita bisa hitung-hitungan. Misalkan rasio dari dinamo ke puli rasionya misalkan 2, misalkan ya perbandingan rasionya 2. Misalkan yang puli atas pakai 4, yang puli bawah pakai 8, ya itu kan 2 artinya. Dari 2 itu berarti kan misalkan outputnya dinamo itu 50 Hz di 1400, berarti outputnya yang diterima oleh tabung dia itu 1400 bagi rasionya 2, jadi tinggal 700. Ya seperti itu hitung-hitungannya, caranya ya. Jadi sekilas caranya seperti itu. Jadi outputnya misalkan di dalam 50 Hz dia 1400, perbandingannya dia ada 2, perbandingannya 2, artinya putaran dinamo 1400 dibagi 2 tinggal 700 RPM. Itu output dari tabung yang berputar. Jadi bisa dihitung dari sini. Oh, saya pengen lebih kenceng misalkan ya, tinggal naikkan hertznya, tinggal naikkan frekuensinya. Ya ini, ya di sini ini tinggal naikkan frekuensinya ya. Ini cara ngatur untuk frekuensi untuk putarannya dari sini. Normalnya tegangan atau hertz atau frekuensi yang ada di listrik PLN itu 50 Hz. Di sini bisa diatur sampai ke 100 Hz itu mampu. Berarti ketika dikasih 100 Hz, 100 frekuensinya itu 2 kali lipat. Yang motor awalnya putaran 1400 di sini disetting 100 Hz. Itu bisa 2800 ya. Dari semua settingan motor itu dari sini, kecepatannya bisa dihitung dari sini. Cara nyetingnya gimana? Setiap inverter itu macam-macam ya, pasti ada buku petunjuknya. Jadi makanya dibaca buku petunjuknya kalau sudah paham inverter. Tapi kalau belum tahu ya, cari sales yang bisa memandu sampai mesin itu berhasil muter normal. Karena nggak hanya sebatas nyeting frekuensi, nyeting waktu, tapi juga banyak parameter yang harus disetting. Setelah waktu, settingan waktu untuk mencapai beban maksimal, itu juga harus nyeting full motor, berapa full motornya, ampere motornya berapa. Tujuannya apa? Untuk membatasi listrik yang masuk ke dinamo biar nggak sampai dinamo itu terbakar, nggak sampai inverternya itu juga rusak. Ya di sini ini 70 Hz. Cara nyetingnya kalau yang di sini ini tinggal tekan enter. Kalau ini ya ini inverter yang saya pakai, ini sekilas saja, sekilas. Tinggal enter. Ya ini mau saya ganti berapa? Misalkan mau saya ganti 90. Bisa. Saya enter 2 kali sudah 90. Artinya ketika ini saya putar, saya setat. Ini saya coba setat ya. Coba saya setat ya. Ya itu. Ini sudah berjalan. Sudah berjalan muter sampai maksimal di 90 Hz. 90 Hz itu ini saya putar di spinner masjid ya. Ini nanti outputnya jadinya 1000, sekitar 1000-an. Ya ini naik terus sampai ke 90 Hz. Ya ini muter terus. Makanya inverter di sini tuh perangkat inti untuk nyeting mesin bulldozer, nyeting untuk spinnernya. Jadi intinya di sini, kalau ini trouble ya nggak mau berputar, karena dinamo itu diputar mulai putaran 0 sampai putaran 1400 itu berapa waktunya, maksimalnya berapa ini. Ini putarannya sangat tinggi, 90 Hz ya, 1000-an lebih RPM ini. Dinamonya ini bisa dilihat, ini muter. Putarannya, suaranya seperti itu ya. Ini kalau saya matikan, saya stop. Ya, ini ketika saya stop, dinamo nanti dia akan mati. Nah, ini 90, terlalu tinggi. Saya coba setting putarannya hanya katakanlah 10 Hz. Berarti artiannya dia sekitar 200 RPM untuk outputnya dinamo. Jadi keluarnya berapa? Bisa di sini. Tinggal di setting enter ya. Di shift, dipindah ke arah ini, misalkan tak setting hanya 10 Hz. Kita setting 10 itu artinya apa? Dinamonya nanti putarannya dia 1/5 dari putaran normalnya. Jadi ini saya setat ya. Nanti putarannya dia ini maksimalnya hanya di 10 Hz. Nah, 10 Hz bisa dilihat dinamonya di sana. Putarannya pelan seperti itu. Putarannya pelan ya. Bisa kelihatan kan?
Putarannya dia pelan. Sekarang saya naikkan. Ya, itu putarannya kan segini. Ini saya naikkan ke putaran 50 Hz. Langsung akselerasinya nanti tinggi, bisa dilihat. Ya, itu mulai tinggi. Langsung putaran tinggi. Membahas waktu. Apa yang dimaksud waktu? Di sini itu sangat kritikal juga waktu itu. Waktu puncak. Artinya gimana? Misalkan, saya butuh putaran 1400 RPM itu dalam waktu 30 detik, 10 detik, 5 detik, ya itu bisa disetting. Artinya 0 putaran sampai ke 1400 itu 30 detik kalau kita setting di sini. Settingannya di mana? Kalau yang di sini, inverter ini, saya sudah hafal. Di sini di ACC, di enter ya. Ini kita setting 30 detik. Apa yang dimaksud 30.0 ini 30 second. Di sini waktunya untuk beban maksimalnya dalam waktu 30 detik. Jadi 0 putaran sampai ke 1400 RPM itu dalam waktu 30 detik. Jadi putarannya itu apa ya, pelan, semakin tinggi. Jadi halus, nggak nyentek. Ibaratnya itu percepatannya itu sangat langsam. Di sini bisa menghemat listrik ya gara-gara ini. Dia nggak nyentek gitu loh, nggak langsung. Tapi kalau dinamo itu langsung dinyalakan, dicolok langsung ke listrik, misalkan langsung dicolok ke 3 pas gitu, dia langsung hentakan mulai dari putaran 1400 RPM itu hanya 0 detik. Jadi mulai pertama langsung hentak langsung tinggi. Hanya 1 detik udah beban maksimal, makanya listriknya besar. Kalau pakai inverter itu lebih hemat listrik karena langsam, ampernya itu kecil ya. Sini saya contohkan aja ya. Saya contohkan sekarang tak bikin 40 aja. Ini tak bikin 40, setelah itu hertznya, frekuensinya saya bikin 50. Nanti dinamonya akan berbeda ya. Ini 50. Coba di-shoot ke dinamo. Sekarang saya setting. Ini saya cepat. Jadi mulai tinggi, semakin kencang sampai sampai putaran tinggi itu dalam waktu itu tadi 40 detik. Itu kalau 40 detik. Ya. Kayak gitu. Jadi langsam ya, Setelah itu yang perlu diperhatikan dari segi listrik. Ketika mulai berputar, itu listriknya nggak boleh drop di bawah 200 volt. Harus di atas 200 volt biar inverter itu bisa aman dan tenaganya bisa penuh. Itu yang perlu diperhatikan ya. Makanya di panel elektrik atau di panel boxnya itu ada tegangan, voltase. Ini kan 230, tegangan normalnya 230. Ya, ini kondisi berputar 230. Jadi tegangannya itu aman. Kalau ini di bawah 200, itu risiko inverternya akan berbahaya. Ya, ini proses untuk pengujian mesin-mesin kayak gini, mesin bulldozer, itu kritikalnya di inverter. Jadi part kelistrikan atau panel box inverter itu sangat-sangat penting ketika mesinnya sudah mumpuni. Dari segi dinamo oke, dari segi konstruksi mesinnya itu sudah oke. Yang paling terpenting adalah mekanik dari inverter atau panel inverter kotaknya. Di sana itu ada anak-anak yang nyeting program atau parameter dari inverter. Jadi yang sulit itu kalau jenengan mau bikin mesin-mesin seperti ini itu jenengan harus ada backup supplier yang bisa diajak trial error seperti yang saya bilang ya. Ataupun misalkan jenengan sudah bikin ini kesulitan karena di tempatnya mungkin agak pelosok atau agak jauh dari perkotaan, jenengan kesulitan mencari inverternya atau part elektriknya, nggak apa-apa, saya bantu. Namanya hanya membantu, tapi dengan syarat harus di subscribe, like, dan komen, dan di-share untuk video saya. Tujuannya apa? Ya saya biar tahu ya ada bantuan. Saya kasih panel inverter komplit, di sana tinggal pasang. Nanti parameternya sudah saya setting di sini. Atau jenengan mau beli sendiri di merek lain, ada ada salesnya, ada teknisinya untuk inverter, sampaikan aja. Yang pertama dari segi akselerasi kita pakai, kalau yang ini kita pakai 10-15, kalau yang ini kita pakai 30 detik. Ya, setelah itu dari segi torsi, ya ini juga berpengaruh. Torsi itu apa ya? Bahasanya di setiap inverter itu masing-masing soalnya. Torsi atau kekuatan putarnya, entah itu di manual atau di otomatis ya, itu menyesuaikan, itu tergantung sebenarnya. Tiap inverter itu dari pengalaman saya undang supplier dari A, B, C itu masing-masing ada keunggulan masing-masing. Jadi torsi bus kalau yang saya pakai itu torsi atau kekuatan putarnya itu bisa disesuaikan ya. Tergantung, kadang 10, kadang 12 ya. Kadang benar 10 ya. 10, 12 sampai maksimalnya berapa? 20, maksimalnya 20 itu tergantung sebenarnya kemampuannya berapa. Tiap
dinamo juga akan beda torsi busnya. Nanti tinggal menyesuaikan aja kemampuannya dia manual atau auto. Itu saya sebenarnya sudah ada kontennya juga atau videonya. Cara nyetingnya juga sudah ada kalau itu mereknya merek dari saya atau box inverter dari saya, part elektrik dari saya sudah ada kontennya. Misalkan dia kesulitan ini loh Pak, tolong dicek ini ya, kayak gitu. Itu untuk mempermudah. Jadi selain torsi bus ada lagi akselerasi, ada lagi apalagi selain torsi bus, akselerasi. Nyeting untuk dari segi ampere motor, ya, ampere motor, tegangan motor, terus putaran motor itu disetting dari inverter. Setelah itu nyeting frekuensi, ini yang penting, frekuensi atau ya kita bahasanya frekuensi kalau namanya di inverter itu frekuensi. Kalau frekuensi rumah kita kan 50 Hz. Inverter itu bisa disetting karena inputannya 1 pas, dikeluarkannya 3 pas. Ya itu bisa disetting. Ya, disettingnya bagaimana ya? Kita mau RPM-nya berapa? Ini mau dibikin RPM tinggi pun mulai misalkan settingannya 700 atau 800 atau 1000 atau 1500. Ini bisa dengan cara Hertz atau frekuensinya dinaikkan. Kalau settingan saya itu saya bikin kalau untuk spinner masjid saya bikin antara 700 sampai 800 RPM untuk outputnya loh ya, bukan dinamo. Beda loh ya, karena sudah ada melewati rasio, melewati fan bell pulley itu rasionya sudah kehitung, nanti output putaran dari tabungnya kita setting 700 sampai 800 RPM tergantung permintaan mau disetting berapa. Semakin tinggi RPM semakin tinggi daya listrik yang dibutuhkan ya. Beda kalau ini kecil kita setting 1000 RPM pun nggak masalah kalau yang spinner manjang. Kalau masjid itu karena titik tabungnya besar itu torsinya butuh besar. Kalau di setting tekanan langsung tinggi, putaran langsung tinggi itu ampernya tinggi banget, ampernya tinggi. Jadi kita sesuaikan, kalau kita normalnya kita setting di 70 Hz ya. Ya, 70 Hz. Kita setting di 70 Hz untuk mesin dari Yushima. Itu. Ya, jadi settingan saya 70 Hz untuk mesin ini. Kalau mesin ini untuk spinner memanjang kita kasih 80 sampai 90 Hz karena butuh RPM di 1000 RPM atau RPM-nya dikecilkan biar dayanya kecil ya bisa aja. Tinggal setting gampang kok. Ya, setelah full motor ya ada full motor, ampere motor yang disetting di inverter seperti ini. Ada full motor, KW motor. KW motor itu tadi berapa biar dinamonya nggak sampai terbakar. Jadi ada ampere motor, KW motor, setelah itu ada banyak. Setelah itu KW motor, ampere motor, apalagi inverter. Ya, hanya itu aja. Kalau jenengan kesulitan biar nggak repot-repot, saya bisa membantu. Bisa WA saya, butuh panel boxnya, butuh RPM-nya berapa, nanti bisa komunikasi. Sifatnya saya membantu. Ingat ya, sifatnya saya membantu. Sebenarnya dari dulu-dulu ketika ada yang mau order itu saya nggak mau. Saya nggak mau, silahkan order ke mesin makernya, saya bilang seperti itu, kalau ada kerusakan. Kalau saat ini tujuan saya membantu biar lebih manfaat, ya itu saya bisa buatkan untuk panel meternya tersendiri, saya jual tersendiri, dalam arti, mas saya kesulitan, daripada saya ribet harus undang dan yang lain, saya ikut sistemnya atau ikut parameternya Yushima, siap, saya bantu akan buatkan panel box seperti ini, panel box 1 set seperti ini, ayo ikutin saya aja. Kelengkapan elektrik yang ada di sini nih, ya itu, kalau jenengan itu tadi ya, sifatnya saya membantu, kalau butuh, ya ini, 1 set seperti ini. 1 set saya seperti ini, nanti saya setting parameter sesuai parameter Yushima yang sudah saya terapkan di mesin-mesin saya. Parameternya di dalam sudah saya isi, saya terapkan di sini, dan di sana tinggal dicoba. Ya, tinggal dicoba aja dinamonya seperti ini, nanti arahan dari saya. Itu kalau jenengan sudah bikin terus kesulitan untuk mencari supplier untuk inverter, kita bisa bantu. Ya, sifatnya saya membantu, tapi syaratnya adalah harus like, subscribe, dan komen di video saya untuk proses pembuatan mesin-mesin ini. Nah, jadi itu tadi penjelasan soal kelistrikan, masalah inverter, masalah part-part elektrik ya. Kalau kesulitan tadi, sifatnya saya membantu, monggo bisa japri, nanti order 1 set mesin, 1 set untuk part elektriknya bisa, nanti tinggal dicolok aja di sana, sudah bisa running. Nanti parameternya ikut parameter Yushima yang sudah saya terapkan di mesin-mesin saya. Ya, itu tadi, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen untuk video-video dari Yushima agar kita lebih semangat untuk kontennya, agar kita lebih memberi manfaat ya. Itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.